Jadi sekarang ini orang yang tertidur tuh tahu Bapak Ibu bahwa as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa dia tidur juga? Dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya lanjutkan tidur. Iman menyuruh ke masjid. Hawa nafsu lanjutkan tidur. Apa bedanya? Maaf, beda kita dengan dia. Alhamdulillah kita mengikuti iman kita, mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka agar kita selamat dari kesesatan Bapak Ibu, jangan ikuti hawa nafsu kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyarat min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalalan mubina. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh insyaallah yang penuh keberkahan ini, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 36. Nih, mari sama-sama kita perhatikan. Walaupun kami yang menyampaikan, yang kami sampaikan ini kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah yang kita dapatkan bersumber dari zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dari kitab yang digaransi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa ma kana, dan tidaklah pantas, tidak pantas tuh Bapak Ibu, lil mu'minin, bagi laki-laki yang beriman, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, wala mu'minat, dan tidak pantas bagi perempuan yang beriman. Ini Allah mengatakan, iza khadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran, perintah, ketetapan, ayyakuna lahumul khirat, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Nih Bu, semua kita doakan setiap subuh penduduk surga yang masih berada di dunia. Penduduk surga yang masih berada di dunia itu orang beriman.
orang bertakwa. Dan Allah katakan kepada kita, penduduk surga yang dari dunia ini tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, kecuali tidak beriman Bapak Ibu, kerajuanlah. Bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan aturan, amran, suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khirat, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, min amrihim, tentang urusan mereka. Dimulai kini Bapak Ibu, wacamkan dalam hati awak, apa yang lanjut tetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu nama kerajuan. Ibu, sepakat Bapak Ibu? Nak diskusikan lagi Bapak Ibu, yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya tidak untuk didiskusikan. Misalnya wakabarale gini ko Bapak Ibu, jambara nikah, jambara mengundang orang, jambara katangah misalnya, wacali ada ndak jadwal salat yang terlewati di situ? Itu ndak diskusi itu doh, langsung salat zuhur jam 2 wale lah 5 wale, leta kaja beko nikah, karena waktu salat ndak, dundur misalnya, atau dipacapek misalnya. Itu tidak untuk didiskusikan. Biswa yang menanti tamu pakai jilbab atau tidak? Itu tidak didiskusikan dari Bapak Ibu. Ya, tidak didiskusikan. Tapi kalau warna jilbabnya mau diskusikan lah. Kau ingin putih untuk krem misalnya kan, tapi dia mau colok-colok warna kan. Tapi kalau pakai jilbab atau tidak itu tidak didiskusikan. Karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak pantas wa makana. Dan tidaklah pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan melakukan apa yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal yang lain yang berbeda dengan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bagi orang yang mencari jalan-jalan lain, Allah telah mengatakan kalau berdagang, mereka cara berdagang, tidak pantas orang beriman cara yang lain dah. Kalau untuk menikah, mereka cara menikah, ya kan? Tidak bercampur laki-laki dan perempuan, tidak ada mengumbar-ngumbar aurat di situ, tidak ada nyanyian-nyanyian yang merusak iman di situ. Itu kata Allah dan Rasulnya. Kalau ada lakukan yang lain tidak pantas. Bahasa Al-Quran dulu. Kalau masih juga melakukan hal yang seperti itu, Allah dan Rasulnya sudah buat aturan. Kita buat aturan yang lain. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat, dolan kesesatan mubina yang nyata. Dan ngeri Bapak Ibu, kalau sesat Bapak Ibu, ketika siratal mustaqim itu apa? Jalan dari dunia sampai kasarugo, itu siratal mustaqim. Apa itu? Mengikuti apa yang Allah telah buat, apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Kalau tidak itu yang kita lakukan, awallah melenceng dari jalan siratal mustaqim, maka kita dalalan mubina, kesesatan yang nyata. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Syukur kita Allah ingatkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ini. Dari yang kita usahakan hidup ini Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Jangan sampai kita dololan mubina. Jangan sampai kita sesat ini. Apa kira-kira Bapak Ibu yang menyebabkan kita sesat Bapak Ibu? Ya, di antaranya Bapak Ibu ya, kita tidak kenal dengan Allah. Itu Bapak Ibu. Tidak kenal wajah Allah itu kosasi. Baku orang kini pun nak banyak orang dulu. Nak kenal lah jamaah itu banyak. Tapi lebih banyak di luar ya Bapak Ibu. Baku nak datangnya kamari Bapak Ibu. Nak kenal ya Allah. Nak serius kenal ya Allah. Itu Allah katakan dalam surah Al-Isra 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Aku itu tidak penting. Mengapa mesti salat benar, mesti makam saji benar. Ya, tidak kenal udah Allah mengejian salat subuh berjamaah kan. Ya kan, malaikat turun Bapak Ibu. Ya kan, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi ini tidak kerajuan tuh Bapak Ibu. Dan ketika ini melakukan sesuatu, ini berbisnis, ini melakukan pernikahan anak-anaknya, ini mengikuti kebanyakan orang.
Allah larang, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Artinya apa? Kita harus berilmu di sini, Bapak. Dan ilmu yang harus kita dulu adalah ilmu Al-Quran, karena inilah siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang menyebabkan orang sesat itu adalah mengikuti hawa nafsu. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini orang yang tertidur itu tahu, Bapak Ibu, bahwa as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa dia tidur juga? Dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya lanjutkan tidur. Iman menyuruh ke masjid. Hawa nafsu lanjutkan tidur. Apa bedanya? Maaf, beda kita dengan dia. Alhamdulillah kita mengikuti iman kita, mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka agar kita selamat dari kesesatan, Bapak Ibu, jangan ikuti hawa nafsu kita. Ini Allah ingatkan dalam surah As-Sad ayat 26. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Larangan tuh, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, jalan siratal mustaqim, jalan orang beriman. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya, agar kita penyebab orang sesat itu, ya, berkumpul dengan orang yang salah. Berkumpul dengan orang yang salah, hadir di lingkungan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, Bapak Ibu, seseorang tergantung pada agama lingkungannya, agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman. Ini penting, Bapak Ibu. Kan pernah dengar kisah kan, ada orang membunuh 99 orang, Bapak Ibu. 99 orang yang bunuhnya. Itu tekanannya kok mati yang 99 orang mau bunuh mati senaraku. Apa ilahnya kah? Seorang orang ulama ditanya ke ulama tu, ampun membunuh 99 orang. Lai kalau diterima taubat ampun di Tuhan. 99 orang mana diterima di Allah ya? Terkaji ulama aku semuanya orang yang bunuh itu taubat dah. Tersinggungnya ada ulama itu mengecek, ada ulama itu bunuh Allah. Pas syaratnya, ala syaratnya membunuh orang, Bapak Ibu. Timbul kesadarannya kalian. Mungkin kau doa orang tuanya, mungkin orang tuanya mana, ya Allah telamen anakmu seluruhnya, ya Allah masun seluruh anakmu seluruhnya di surga. Mungkin doa orang tuanya mungkin nyugerakan hatinya di Allah. Tanya ke ulama celai, atau ulama yang celai itu mengecekan Allah itu Maha Pengampun. Ya, selagi di dunia gua mengampunlah. Tapi kalau bisa kita risiko pindah ke kampung sebelah, risiko orang nak selesai pindah ke kampung sebelah tu, orang tu soleh ke masjid, silaturahmi terjaga di kampung. Pergi ke kampung tu, apa ilahnya ke kampung tu? Kan tahu ceritanya kan? Rupa matinya Bapak Ibu kan? Matinya di tengah jalan tu. Datanglah dua malaikat, mambiaknya malaikat rahmat dan malaikat azab. Ternyata alhamdulillah malaikat rahmat yang punya hak untuk mengambil nyawa. Jadi kalau lebih dekat kepada lingkungan yang baik. Hadis sahih ini Bapak Ibu. Ini pelajaran bagi kita kalau ingin hijrah. Ya Bapak, memang cari lingkungan yang baik Bapak Ibu. Bahkan ada ulama mengecekan kalau ada misalnya wak tinggal di sebelah tetangga wak orang baik, orang soleh Bapak Ibu, tetangga wak sebelah, jangan jual rumah tu lain. Rugi wak menjual rumah tu. Kan orang kalau keluar misalnya nampaknya ke masjid nyebut anaknya tak jawab sekitik. Nampak awak bekonya menerima tamu, nampak awak bekonya baca Quran di teras rumahnya, itu menggugah awak Bapak Ibu. Jadi perlu lingkungan yang baik. Dan sampai kita lihat anak-anak kita nampak di lingkungan tu, maaf ngecek aku banyak cari anaknya, baru tu orang tua cari anak-anak jangan bergaul di situ Bapak Ibu. Jangan awak bergaul. Bukan awak milih-milih kawan tak, bukan awak sombongin tak. Memang seperti itu Rasulullah mengatakan, seseorang tergantung pada agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman. Ya, agar kita tidak tersesat Bapak Ibu ya. Seleksi betul kawan kita, seleksi betul lingkungan tempat tinggal kita. Kalau tempat tinggal kita memang rusak Bapak Ibu dan kita tidak ada pilihan lain, kita mohon ampun kepada Allah. Minta ampun makanya pindah, maka pindah awak, kan? Kemudian yang keempat Bapak Ibu ya, kenapa orang itu sesat? Karena mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mengabaikan Al-Quran dan Sunnah.
Karena jelas Allah mengatakan di sini surah Al-Ahzab tadi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasulah, dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasul telah menetapkan amran, suatu ketetapan. Allah menetapkan dalam Al-Quran, Rasulullah dalam sunnahnya, maka bacalah Al-Quran, pelajarilah sunnah dan ikuti Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu berganti hari Ibu nak baca Quran, jangan sampai Bapak Ibu. Dan lebih parah Bapak Ibu, jangan sampai awak meninggal ketika awak alun pandai baca Quran. Jangan sampai ada bapak-bapak anak awak alun pandai baca Quran lai, jangan sampai awak mati ketika awak alun pandai baca Quran. Baca Quran lah kini, belajarlah serius-serius Bapak Ibu. Pastian setiap hari baca Quran. Kalau tiap hari baca Quran, kalau mati wak di hari itu, insya Allah tercatat wak husnul khotimah. Nyo mati setelah baca Al-Quran. Kalau bisa Bapak Ibu, jarak kematian awak, jarak kematian awak di terakhir wak baca Quran jangan lewat dari 24 jam. Misal meninggal kini kan, sampai jam yang lalu nya baca Quran. Meninggal kini 20 jam yang lalu nya baca Quran masih nawa. Jangan sampai meninggal kini 20 tahun yang lalu nya baca Quran terakhir, atau mengerikan Bapak Ibu. Ya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.